Aku nemu video ini tadi. Draft susunan Kabinet Prabowo Gibran. Terlihat beberapa nama yang diusung oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Aku paham kalau ini hanya sebatas draft, tentu bukan putusan akhir. Ada satu nama yang menarik buat aku, yaitu ini. Sehubungan dengan beradanya video mengenai draft susunan Kabinet Prabowo Gibran. Dan tercantumnya nama itu, dengan ini saya mengumpulkan beberapa informasi dari internet. Sekiranya bisa dijadikan pertimbangan bagi Bapak Prabowo mengenai penunjukan nama ini untuk posisi yang disebutkan. Langsung saja, pertimbangan pertama. Saat ini sedang berjalan sebuah petisi dengan tajuk Kartu Merahkan Budi Ari. Petisinya sudah ditandatangani oleh 18.000 lebih yang meminta Menteri Kominfo saat ini mundur. Ini berkaitan dengan kelalaian kementerian yang dipimpin oleh beliau yang menyebabkan lumpuhnya sistem pusat data nasional. Mengingat Pak Prabowo mengusung nama yang sama untuk posisi yang sama, petisi ini sekiranya bisa jadi pertimbangan. Pertimbangan kedua, tanggal 27 Juni 2024, muncul informasi yang menyebutkan terjadi kebocoran data BPJS. Data bocor ini berisikan informasi sensitif seperti foto KTP, nama lengkap peserta, tanggal lahir, alamat email, nomor HP, kelompok usia, alamat, kode pos, dan lain-lain. Di tanggal 22 Juninya, informasi kebocoran data dari Inavis juga muncul. Data yang bocor berupa foto sidik jari, alamat email dan informasi sensitif lainnya. Data ini juga dijual seharga $1.000. Penting untuk diketahui, ada beberapa lembaga lain yang datanya juga bocor, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Polri, DPR, Badan Intelijen Strategis. Namun kebocoran data di dua lembaga inilah yang paling merugikan rakyat. Dan perlu untuk diketahui, kebocoran data ini terjadi di 1 bulan Juni kemarin saja. Kebocoran semua data ini berkaitan dengan lumpuhnya layanan pusat data nasional sementara yang menjadi tanggung jawab Kominfo yang dipimpin oleh nama yang Bapak usung ini. Pertimbangan ketiga, penanganan judul. Seperti yang kita semua tahu, judul sendiri sudah merusak berbagai hal, mulai dari rumah tangga yang hancur, terkena gangguan mental, hingga melayangnya nyawa. Dan tentu saja, karena judul kerugian negara sangatlah besar. Judul sendiri menjadi populer ketika pandemi tahun 2020, sudah 4 tahun judul jati momok di masyarakat, dan melihat judul artikel-artikel ini. Upaya menangani judul yang diambil oleh kementerian terkait tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Dan saya cukup yakin, kalau masalah judul tetap akan jadi masalah ketika Bapak memimpin kami nanti. Sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan beserta bahan pertimbangan yang saya sebutkan sebelumnya. Saya di sini hanya menggunakan hak saya sebagai masyarakat untuk bersuara, seperti yang pernah disampaikan oleh beliau sendiri. Tentunya keputusan akhir ada di tangan Pak Prabowo. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas, terima kasih atas perhatiannya. Sekian.